Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab daripada buah karya Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadiyah, yang mana buku beliau beri nama dengan Nasihati lin Nisa, atau di dalam bahasa Indonesia adalah Mutiara Nasihat untuk para wanita muslimah. Kita telah sampai kepada pembahasan yang pertama, yakni anjuran ikhlas dan pentingnya menjaga waktu. Yang mana pembahasan ini sangat penting, yakni apa? Pentingnya ikhlas dan menjaga waktu. Pada pertemuan yang pertama, kita telah menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan, bahwasanya ikhlas itu adalah sangat penting. Bahkan syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Dan barang siapa yang tidak ikhlas, maka tidak diterima amalnya. Maka dalam segala hal pun kita apa? Diminta untuk ikhlas. Ketika Anda wahai para istri berbakti kepada suami Anda, maka diperlukan dengan keikhlasan. Bagi Anda wahai para bunda, ketika Anda mendidik kepada ananda, kepada anak-anak Anda, maka diperlukan keikhlasan. Dan juga seorang suami berbakti kepada ayahnya, kepada ibunya, berbuat baik kepada istrinya, maka perlu keikhlasan. Dan apabila sesuatu dilandasi dengan keikhlasan, maka yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Maka kalau kita membaca sejarah para ulama, ketika mereka menuntut ilmu, berletih mereka untuk mendapatkan ilmu. Dengan apa? Dengan jalan kaki. Bayangkan jalan kaki. Kalau kita alhamdulillah pakai motor atau pakai mobil, ya. Akan tetapi mereka para ulama kita dengan apa? Dengan jalan kaki. Berapa lama mereka tempuh? 1 bulan, ibu-ibu bayangkan. 1 bulan. Demi apa? Mencari satu hadis 1 bulan. Subhanallah. Apa yang menyebabkan mereka bisa melakukannya? Salah satu sebabnya adalah karena keikhlasan mereka. Maka penting. Maka bagi Anda wahai para wanita muslimah, betapa penting keikhlasan ini, dan terus untuk kita ingatkan, kita sampaikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kemudian ketika Syekhah Ummu Abdillah menjelaskan tentang pentingnya ikhlas, lalu beliau menjelaskan
Pembahasan berikutnya masih bab yang pertama tentang pentingnya menjaga waktu. Ini penting. Maka ibu-ibu dan juga para akhwat, kita jaga waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita jaga. Jangan sampai waktu kita habiskan untuk kesia-siaan, apalagi di dalam kemaksiatan, waliyazubillah. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam apa? Menjaga waktu. Maka barang siapa yang dia bersungguh-sungguh di dalam menjaga waktu dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah akan memberikan jalan, maka Allah akan menuntun dia jalan yang lurus. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, ya, dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69, Allah menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang benar. Maka di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk apa? Bersungguh-sungguh menjaga waktu, bersungguh-sungguh untuk ikhlas, bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan. Dan bahkan Nabi SAW memberikan nasihat di dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas, bersungguh-sungguhlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jas, dan jangan lemah. Di dalam hadis ini, para akhwat dan juga ummahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita yang pertama untuk apa? Semangat dalam hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, semangat dalam hal apa? Yang bermanfaat bagi kita. Ya, jangan apa? Jangan malas. Dan bahkan Nabi berlindung di salah satu doanya daripada sifat malas. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kemudian Nabi melanjutkan wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jas, dan janganlah anda lemah. Maka seorang mukmin harus kuat, seorang mukminah juga harus kuat. Ya, jangan sampai mereka lemah, jangan sampai mereka malas. Maka hendaknya mereka lawan. Salah satu bentuk kita melawan kemalasan kita adalah hendaknya kita menjaga waktu dengan sebaik mungkin. Betapa banyak mungkin waktu kita terbuang sia-sia. Maka cukuplah sebagai nasihat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Apa kata Allah Jalla wa ala? Demi masa, Allah bersumpah demi masa, kata Allah, innal insan, sesungguhnya manusia, semuanya manusia, lafi khusrin, mereka dalam kerugian. Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan khusrin di situ adalah khusran, kerugian yang besar. Di dalam kerugian maksudnya adalah mereka di dalam kesesatan, mereka dalam kebinasaan, mereka penuh kekurangan, mereka di dalam siksaan. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita ya dalam menafsirkan yakni apa kerugian tersebut. Jadi semua manusia mereka dalam kerugian. Ya, semuanya. Ya, semuanya mereka apa? Di dalam kerugian. Ya, na'am. Ya, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan istisna, pengecualian illal ladzina amanu
kecuali orang yang tak merugi. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haq, dan mereka yang saling memberikan nasihat di dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan mereka yang sering atau senantiasa memberikan nasihat di dalam kesabaran. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah sebutkan ada 4 golongan yang tak akan merugi. Ya, ada apa? 4 golongan yang tak merugi. Yang pertama siapa? Mereka orang yang beriman. Mereka orang yang beriman. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, yang pertama adalah mereka orang yang beriman, ya, dalam kurung mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa? Dengan ilmunya lah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka yang beramal, mengamalkan kebenaran. Mereka mengamalkan kebenaran. Makanya para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, ketika kita belajar, ini adalah untuk kita amalkan. Ilmu yang telah kita pelajari adalah untuk kita amalkan. Ya, maka misalkan para akhwat atau ummahat yang masya Allah, yang mungkin datang dari jauh dari rumahnya untuk datang ke sini dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu. Maka tidaklah setiap putaran roda kendaraan Anda maka melainkan di sana terdapat keutamaan bagi seorang yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dengan catatan apa? Syaratnya apa? Yakni apa? Dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Ya, maka setiap pujian yang Allah berikan kepada orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu adalah pujian bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Maka golongan yang kedua yang tidak akan merugi adalah siapa? Mereka yang beramal soleh, mereka yang mengamalkan kebenaran, mereka yang mengamalkan ilmunya, maka mereka tak merugi. Kemudian yang ketiga adalah mereka senantiasa memberikan nasihat tentang kebenaran. Maksudnya apa? Mengajarkan kebenaran kepada manusia. Ya, kemudian yang keempat adalah mereka senantiasa mengajak tentang kesabaran. Ya, maka ini penting. Maka 4 ini ia tidak akan merugi selama-lamanya. Makanya para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Maka hendaknya hidup kita, semua waktu yang kita gunakan ini adalah untuk Allah Jalla wa Ala. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Apa kata Allah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka inilah seorang mukmin yang mana tujuan hidupnya adalah untuk akhirat. Tujuan hidupnya adalah untuk beramal. Tujuan hidupnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang yang hidup kita dengan penuh kesia-siaan, apalagi bermaksiat waliyazubillah. Makanya para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah, Anda adalah contoh yang terbaik di dalam rumah tangga Anda. Maka berikan contoh yang terbaik bagi anak-anak. Jangan Anda habiskan waktu Anda dengan kesia-siaan. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya yakni apa? Waktu itu ya ibaratkan apa? Laksana pedang. Jika dia tidak kita gunakan untuk ketaatan, maka niscaya dia akan membawa kita kepada kejelekan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-waqtu kasayf
fa inna qata'tahu wa illa qata'aka. Waktu laksana pedang. Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, ya maka ia akan mengalahkanmu, ia akan menebasmu. Wa nafsuka illam tashghulha bil haqqi wa illa. Dan kalau seandainya dia tidak engkau gunakan dalam kebaikan, maka pasti dia waktu akan menyibukkan kepada diri Anda tentang kesia-siaan. Maksudnya apa? Waktu itu bagaikan pedang. Ya, kalau tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin, maka niscaya waktu itu akan menebas kita. Waktu itu akan melalaikan kita, akan bisa melalaikan kita. Maka barang siapa yang tidak menggunakan waktunya di dalam ketaatan, maka waktu itu akan membawa dia kepada kesia-siaan. Ya, maka jangan sia-siakan waktu kita. Ya, misalkan ibu-ibu atau akhwat misalkan sambil kerja zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya Bu ya, sambil motong bawang subhanallah, subhanallah, zikir kepada Allah. Ya, sambil goreng atau merojak hafalan Al-Quran, atau minimal apa? Mendengarkan rekaman kajian misalkan. Apalagi kalau rumahnya ada wifi, ya enggak? Ya, tinggal diputar, dicari YouTube. Ya, ini apa kajian asatizah kita, maka di sana banyak sekali. Maka masak sambil mendengarkan kajian. Subhanallah. Ya, kita gunakan waktu kita. Maka sebagian para ulama salaf, ibu-ibu dan para akhwat rahiman rahimakumullah, ya, di antara mereka, yakni apa, mereka begitu kikir tentang masalah waktu. Dan bahkan ada sebagian di antara mereka ketika ke kamar mandi pun apa? Dia minta tolong kepada saudari perempuannya untuk membacakan hadis. Ya, ketika hendak masuk kamar mandi, apakah dia bilang, wahai saudariku, tolong ya, abang nih mau kamar mandi. Nah, tolong kau baca hadis-hadis Nabi. Subhanallah, akhirnya apa? Dia dengarkan di dalam kamar mandi tersebut. Tujuannya apa? Agar waktunya tidak sia-sia. Ya, kalau misalkan kita sedang safar, ya maka kita bekal apa? Handset. Ya, lalu apa? Kita mendengarkan ya ceramah atau murotal dan yang semisalnya. Maka kita jaga waktu kita dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan datang waktu malam, maka Nabi itu ya beliau lebih senang untuk segera tidur pada salat Isya kalau tidak ada apa keperluan. Ya, supaya apa? Supaya bisa bangun tengah malam, supaya bisa mudah bangun salat subuh. Jangan tidurnya terlalu larut. Nah, ini penting. Ya, penting. Para akhwat dan juga ummahat. Ya, terutama Anda yang sudah menikah mungkin ya, dalam membagi waktu Anda. Ya, mana waktu untuk suami, mana waktu untuk anak, kemudian mana waktu untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan yang semisalnya. Maka ya banyak orang yang mereka terlalaikan dengan waktu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani marbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Nabi yang kebanyakan manusia tertipu. Ada dua nikmat yang kebanyakan apa? Manusia tertipu. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihah dan yang kedua adalah wal farar. yakni waktu sehat dan waktu senggang, waktu luang. Makanya ibu-ibu dan juga para akhwat, selagi badan Anda sehat, beramallah. Ya, gunakanlah waktu untuk kebaikan. Kenapa? Karena akan datang satu masa nanti mungkin Anda akan sakit, sehingga Anda tak bisa beramal, sehingga Anda tidak bisa menuntut ilmu, sehingga Anda tidak bisa berbakti kepada suami Anda, sehingga Anda tidak bisa mengurus anak-anak Anda dan yang semisalnya. Maka gunakan waktu sehat kita sebelum datang waktu masa sakit kita. Dan waktu senggang kita, waktu luang kita. Ya, maka salah satu perkataan ulama ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, yang mana kitab ini kita kaji di Ma'had Darul Mukhlisin, ya, kajian malam, ya, yang mana Imam Ghazali memberikan nasihat kepada muridnya. Apa kata beliau? Ayyuhal walad,
Ya, ketahuilah wahai ananda, wahai anakku, alamatu i'radillahi minal 'abdi istighalu lahu. Ya, salah satu tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah Allah menyibukkan dirinya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah musta'an. Maka sebagian ulama salaf kita mengatakan apa? Salah satu tanda Allah berpaling dari kita adalah apa? Kita disibukkan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau misalkan Anda wahai para akhwat dan para ummahat disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri Anda, baik itu untuk dunia Anda ataukah untuk akhirat Anda, maka pertanda bahwasanya Allah berpaling daripada Anda. Paham maksudnya ya? Naam. Ya, maka jangan sampai kita menjadi manusia yang lalai daripada mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, seorang muslim. Lalai daripada kewajiban Anda sebagai seorang istri. Lalai kewajiban Anda, lalai daripada melaksanakan kewajiban Anda menjadi seorang bunda atau yang semisalnya. Maka orang-orang yang seperti ini, maka sejatinya Allah Jalla wa'ala berpaling daripada mereka, waliyadzubillah. Ya, maka para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, setan itu pandai dia. Setan itu pandai. Ya, kalau seandainya dia tidak bisa menjerumuskan manusia ke dalam lubang maksiat, kalau dia tidak bisa menjerumuskan manusia ke dalam lubang maksiat, maka apa yang dilakukannya? Dia akan membawa manusia ke lubang yang lain, yakni apa? Untuk menyia-nyiakan waktu. Ya, untuk menyia-nyiakan waktu. Maka ini adalah penyakit. Ya, ini adalah penyakit yang apabila seseorang yang mereka menghabiskan waktunya dengan kelalaian, apalagi menghabiskan waktunya untuk bermaksiat, waliyadzubillah. Ya, makanya para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa berusaha berdoa kepada Allah agar Allah selalu menuntun jiwa-jiwa kita untuk di dalam ketaatan kepadanya. Jangan sampai kita berpaling dari Allah. Jangan sampai waktu kita habis untuk apa? Kesia-siaan. Ya, ini bukan berarti apa? Tidak boleh kita liburan misalkan. Ya boleh, silakan. Ya, bukan berarti apa? Kita beribadah terus kepada Allah, bukan itu ya ibu-ibu ya, dan juga para akhwat. Bukan juga berarti kita ya belajar terus, tidak. Akan tetapi tidaklah setiap waktu kita yang kita gunakan itu untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau seandainya Anda rihlah liburan bersama anak dan suami, niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Untuk istirahat sejenak daripada letihnya. Ya, ini apa? Di dalam beribadah kepada Allah misalkan. Tujuannya apa? Biar kita lebih semangat setelah liburan. Nah, ini boleh. Maka tidaklah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala. Ya, atau misalkan ya ini apa? Kita mencari hiburan, tentunya apa? Hiburan tersebut bukanlah pelanggaran. Misalkan apa? Kita jalan-jalan kemana, misalkan mengajak suami, mengajak anak, ya boleh seperti ini. Ya, asalkan apa? Jangan sampai kita terlalaikan daripada melakukan kewajiban kita, lalai daripada untuk mengingat Allah, lalai daripada melaksanakan sholat atau yang semisalnya. Ya, maka kita harus bijak di dalam menggunakan waktu kita. Dan juga Anda wahai para istri yang sudah punya suami, maka ingatkan suami Anda kalau seandainya suami Anda lalai daripada mengingat Allah, apalagi mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah Allah wajibkan, misalkan sholat, maka ingatkan. Ya, kalau misalkan suami ya ini apa? Banyak menghabiskan waktunya apa? Di depan handphone. Tapi apa? Main game misalkan. Kalau depan handphone misalkan, kalau baca-baca kitab yang berbentuk PDF atau menulis artikel, ya tidak masalah, ini adalah kebaikan, maka waktunya letihnya akan mendapatkan pahala.
Tapi kalau seandainya waktu dia di depan handphone tersebut atau di depan laptop tersebut untuk main game atau yang semisalnya, maka ini adalah kesia-siaan. Maka tugas Anda, wahai para istri, Anda mengingatkan suami Anda tentang pentingnya waktu. Ini banyak dilalaikan oleh siapa? Manusia, baik laki-laki maupun wanita, baik mereka yang awam maupun yang sudah ngaji. Ya, waktu mereka tersia-sia. Ya, maka Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, ada menulis buku yang sangat bagus tentang berkaitan waktu ini. Beliau mengatakan di dalam bukunya, judul bukunya, Waktumu untuk apa engkau habiskan. Ini penting, ya, dibaca. Ya, jangan sampai apa? Kita tertipu daripada tipu daya syaitan. Kita apa? Bermudah-mudahan dalam masalah waktu ini. Maka harus pelit, harus kikir dalam masalah waktu. Naam. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahiman rahimakumullah. Maka Syekhah, yakni penulis buku ini, memberikan nasihat kepada kita untuk menjaga waktu. Bahwasanya ya pentingnya bagi kita untuk apa? Menjaga waktu. Yakni apa? Terutama masalah sehat. Maka kita gunakan kesehatan kita untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Ya, jangan sampai ya kita menyesal ketika sakit, kita menyesal baru apa? Ingin beramal, padahal semasa sehat kita tak ingin beramal. Ya, maka ini ya ini sesuatu hal yang tidak layak dimiliki oleh orang yang beriman. Ya, ini apa? Mereka menyia-nyiakan waktunya. Maka ya ini apa? Apabila kita hendak beramal, maka segeralah beramal. Apabila kita hendak beramal, maka segera, wahai para akhwat dan ummahat. Jangan kita tunggu-tunggu, jangan kita tunda-tunda maksudnya. Kalau misalkan ibu-ibu misalkan hendak berinfak, maka berinfaklah. Jangan tunda-tunda, nantilah. Tunggu awal bulan misalkan. Nantilah ketika sedang safar misalkan. Nantilah ketika datang bulan Ramadan. Maka kalau ingin berinfak, maka berinfaklah. Ya, kalau ingin melaksanakan ibadah sunnah, misalkan puasa sunnah, misalkan puasalah. Jangan ditunda-tunda. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baridu bil a'mali," kata Nabi, segeralah kalian beramal, segera bergegaslah kalian beramal, fitanan, sebelum datang fitnah, kaqita'il lailil muslimi, yang mana fitnah itu seperti malam yang gelap gulita, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yakni apa? Di pagi hari seorang laki-laki dia dalam keadaan beriman, maka di waktu sore dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. Inilah di zaman kita. Maka hendaknya kita beramal segera mungkin. Kalau kita hendak beramal, sebagaimana Nabi menyebutkan, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal, jangan tunda-tunda. Ya, sebelum datang apa? Fitnah. Yang mana ketika terjadi fitnah bagaikan malam yang gelap gulita. Apabila seseorang laki-laki di waktu pagi dalam keadaan beriman, maka sorenya dia kafir dan dia menjual agamanya untuk dunia, wal iyazubillah. Ya, maka di antara nasihat daripada Syekh Muqbil rahimahullah, bahwasanya beliau senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan sebelum datang kepada perkara-perkara yang bisa memalingkan daripada kebaikan. Maka segera melakukan kebaikan, para akhwat dan juga ummahat. Ya, jangan kita tunda-tunda, segera. Ya, kalau seandainya tadi telah kita jelaskan, kalau kita hendak membaca Al-Quran, maka segera, jangan tunda-tunda. Kalau kita hendak berinfak, maka segera mungkin. Ya, kalau kita misalkan
yakni hendak melaksanakan sholat sunnah, maka segera. Hendak berpuasa, maka segera. Jangan kita tunda-tunda. Ya, kenapa? Yang banyak kita lihat manusia, mereka melalaikan waktu mereka. Yang sangat menyedihkan adalah apa? Mereka yang sudah tua-tua, yang mereka yang yang usianya sudah sampai 60 lebih tahun, bahkan 70 lebih tahun, mereka masih tersibukkan daripada perkara dunia. Ya, maka jangan sampai kita seperti mereka. Nah, ini bentar lagi apa? Datang bulan Ramadan. Ya, maka ibu-ibu dan juga para akhwat, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini dan pada bulan Ramadan berikutnya, agar apa? Kita masih bisa beramal dengan sebanyak-banyaknya, karena dunia ini adalah tempat beramal. Adapun akhirat adalah tempat kita menerima hasil atau memanen apa yang telah kita tanam di dunia ini. Maka ini penting. Ya, kenapa para akhwat dan ummahat? Kerugian sesungguhnya adalah ketika orang itu lupa akan mati. Ya, kerugian sesungguhnya adalah mereka lupa kepada kematian. Mereka menyia-nyiakan waktu. Mereka lupa kepada Allah. Mereka lupa tentang kehidupan akhirat. Akhirnya mereka mati, dan akhirnya mereka belum menyiapkan bekal dengan sebanyak-banyaknya. Maka ingatlah pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Apa kata Nabi? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ingat ini para akhwat dan juga ibu-ibu ummahat. Apa kata Nabi? Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara tersebut. Ya, lakukan 5 keadaan ini sebelum datang 5 keadaan berikutnya. Apa yang pertama? Apa kata Nabi? Syababaka qabla haramika. Gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maka akhwat dan ummahat yang mungkin usianya masih muda, usia 20 tahunan atau 30 tahunan ataupun 40 tahunan, maka gunakan waktu untuk apa? Muda Anda untuk beramal, untuk menuntut ilmu sebelum apa? Datang masa waktu tua. Ya enggak? Kalau waktu tua apa? Enggak bisa duduk lama, kakinya sakit. Ya. Kemudian apa lagi? Enggak bisa sholat berdiri lama-lama. Kenapa? Asam urat. Ya enggak? Ya, maka gunakan waktu muda kita untuk beribadah sebelum datang masa waktu tua. Kita tak tahu nanti waktu tua kita seperti apa. Tapi yang jelas bahwasanya Allah Jalla wa Ala ya akan menjaga hambanya yang soleh. Ketika di waktu muda mereka taat kepada Allah, maka di waktu tuanya pun mereka akan dijaga oleh Allah dalam melakukan ketaatan. Maka apa kata Nabi? Syababaka qabla haramika. Gunakan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Gunakan waktu sehatmu sebelum masa waktu sakitmu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kita mungkin suatu saat nanti akan pernah mengalami rasa sakit. Maka gunakan sehat kita sebelum masa sakit kita. Kalau sakit, para akhwat dan ummahat, sulitnya enggak bisa ngapa-ngapa. Maka kalau bisa kita berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkanlah kita. Ya ini apa? Dalam keadaan misalkan kalaupun sakit ya jangan terlalu lama. Memang sih kalau sakit itu apa memiliki keutamaannya enggak? Kalau dia bersabar. Ya, tapi pengennya kita apa? Tidak mau menyusahkan orang lain. Ya, tentu saja ketika seseorang itu diberikan rasa sakit oleh Allah, maka itu adalah ujian bagi mereka. Maka gunakan waktu sehat kita sebelum apa? Waktu masa sakit kita. Ya, kalau sudah sakit, nah udah tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa beramal. Ya, memang dia diganjar dengan pahala dengan sakitnya tersebut. Allah menghapuskan dosa-dosanya dengan catatan apa? Kalau dia ridho dan dia tidak berkeluh kesah. Dan perkara yang ketiga, waghinaka qabla fakrika. Dan gunakan masa kayamu sebelum masa miskinmu. Maka para ummahat atau para akhwat yang mungkin Allah berikan rezeki
maka infakkanlah harta Anda di jalan Allah, bersedekah, ya, membangun yayasan atau lembaga pendidikan, ya, atau bersedekah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, atau kita membiayai para penuntut ilmu, atau kita mendukung setiap program yang dibuat oleh asatidzah kita, baik itu semisal daurah atau yang semisalnya, maka berinfaklah. Gunakanlah masa kaya Anda sebelum datang masa miskin Anda. Bahwasanya banyak kita lihat di antara orang ketika dia telah jatuh miskin, barulah dia ingat kepada Allah, barulah dia hendak beramal, barulah dia hendak bersedekah, barulah dia hendak ingin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah. Tapi ketika dia kaya dia lupa. Maka gunakan waktu kaya Anda sebelum masa, ya, miskin itu datang. Kemudian yang keempat, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syaghlika, dan gunakan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ya, maka bagi Anda wahai para akhwat yang belum menikah, nah, gunakan waktu masa gadis Anda ini untuk memperbanyak belajar dan terus belajar menuntut ilmu. Ya, sibukkan dengan ilmu dan ilmu. Betapa banyak kitab-kitab para ulama belum kita pelajari. Ya, betapa banyak kitab-kitab daripada para ulama yang kita tidak tahu. Ya, masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Maka sibukkan diri kita untuk apa? Untuk belajar dan terus belajar. Ya, dan bagi Anda wahai para istri, yang mungkin Anda sudah menikah dan Anda belum memiliki anak, maka gunakan waktu Anda tersebut sebelum apa? Nanti datang ada anak misalkan, maka sibuk mengurus anak. Ya, dan begitu seterusnya. Kalau baru ada anak satu, maka gunakan waktu dengan sebaik mungkin sebelum apa? Punya anak dua. Kalau sudah punya anak dua, maka gunakan waktu dengan sebaik mungkin apa? Sebelum punya anak ketiga. Kalau sudah punya anak yang ketiga, gunakan dengan sebaik mungkin sebelum punya anak yang keempat, dan begitu seterusnya. Ya, naam. Dan juga demikian juga apa, seorang istri yang mereka harus memperhatikan waktu mereka. Dan kondisi yang kelima adalah wahayataka qabla mautika, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kalau kita sudah mati, para akhwat dan juga ummahat, kita tak bisa beramal, maka terputus amalan kita. Ya, kecuali apa? Ada 3 amalan yang tak pernah putus, ya enggak? Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah doa anak soleh, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, maka hendaknya kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita gunakan waktu kita untuk ketaatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan yang paling utama kecuali menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmulah akan mengantarkan kita takut kepada Allah. Karena ilmulah kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Karena ilmulah kita akan mengetahui pentingnya untuk apa? Menjaga waktu. Yang kebanyakan saudara kita, mereka tidak memahami dalam masalah ini. Yang mereka apa? Banyak menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Makanya para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah, ya, kita berazam, kita bertekad, kita berniat. Kalau seandainya Allah pertemukan kita pada bulan Ramadan tahun ini, maka kita gunakan waktu kita pada bulan Ramadan tahun ini untuk apa? Memperbanyak baca Al-Quran. Ya, ibu-ibu, ya, kalau bisa hatam 3 kali. Nah, 3 kali. 10 hari pertama hatam 1 kali, 10 hari kedua hatam 2 kali, dan 10 hari terakhir hatam 1 kali, jadi 3 kali. Ya, memiliki niat. Kenapa? Karena dengan niat kalau Allah catat pahala 1 kebaikan. Tapi kalau seandainya tidak kita lakukan, maka kita mendapatkan 1 kebaikan. Kalau kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat. Ya, maka kita bertekad dan berniat untuk apa? Ketika datang bulan Ramadan, maka kita gunakan waktu kita dengan apa? Dengan sebaik mungkin. Jangan banyak tidur. Ya, enggak, jangan banyak tidur. Ya. Kenapa? Ibadah ustadz katanya. Bukankah tidurnya puasa itu ibadah ustadz katanya? Nah, itu dalilnya tidak benar. Ya, bahwasanya ketika puasa kita diperbanyak untuk apa? Beramal. Ya, menuntut ilmu. Dan nanti insya Allah kita rencana membuat program, yakni kelas Ramadan.
Ya, kita akan mempelajari dua kitab, yakni yang pertama adalah Majelis Ramadan, buah karya daripada Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan yang kedua adalah tentang kitab Al-Wajiz, buah karya daripada Syekh Abdul Aziz Al-Badawi rahimahullah, ya hafizahullah. Ya, ini kita membahas permasalahan tentang masalah Ramadan, tentang zakat fitrah, salat tarawih, iktikaf, Idul Fitri, kemudian orang yang siapa yang berhak berzakat dan siapa yang hak menerima zakat, dan banyak macam. Ya, selama 15 hari sekali pertemuan 2 jam, berarti 120 menit. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan ya dan terlaksana program tersebut dengan baik, dan rencana kita setiap tahun. Ya, maka tahun ini adalah angkatan pertama nanti seperti itu. Ya, maka penting. Maka bagi Anda wahai para akhwat dan ummahat, kalau selagi masih bisa belajar di bulan Ramadan, maka belajarlah. Ya, maka ini adalah kenikmatan, ya enggak? Kenikmatan. Ya, kenikmatan. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin seperti kita, ya, yakni apa, duduk di majelis ilmu, tapi apa, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajarkan. Mereka tinggal di pelosok-pelosok kampung misalkan, atau misalkan mereka hendak berangkat tapi tidak ada kendaraan, atau misalkan mereka hendak berangkat tapi mereka sakit. Nah, sekarang kita alhamdulillah badan kita sehat walafiat, kita ada kendaraan. Subhanallah, ini adalah nikmat. Kita bisa apa? Menghadiri kajian-kajian atau majelis-majelis ilmu. Maka ini adalah nikmat di atas nikmat. Maka jangan sampai kita melalaikan nikmat ini. Jangan sampai kita melalaikan waktu kita terbuang sia-sia. Maka seorang mukmin atau seorang mukminah, mereka harus memiliki prinsip. Apa prinsipnya? Dilihat ibu-ibu dan juga para akhwat, kalau ana melakukan ini, apa yang ana dapatkan? Baik dari segi dunia ana ataukah akhirat. Misalkan dalam menulis status, apa yang kita dapatkan? Kalau misalkan kebaikan, maka lakukan. Kalau misalkan tidak ada, maka tinggalkan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang ketiga adalah tentang seputar menjaga lisan dan keutamaan menjaga lisan. Ini penting. Lisan yaitu tak bertulang, lidah tak bertulang. Tapi apa? Banyak dosa disebabkan dengan lisan. Ini penting. Ya, dan kami beritahukan juga nanti insyaallah selama bulan Ramadan, maka kajian kita di Mushola Al-Barakah ya kita tiadakan. Ya, dan juga nanti ya kajian kita yang lain selama bulan Ramadan maka kita tiadakan untuk kajian pada asar. Kemudian para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita simpulkan. Ya, kita simpulkan. Ya, dalam pertemuan kita ini, pertemuan yang kedua, bab yang pertama, kita simpulkan. Maka kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari ini yang pertama adalah pentingnya keikhlasan. Pentingnya keikhlasan. Ya. Pentingnya keikhlasan. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang wanita muslimah senantiasa memperhatikan niatnya. Hendaknya seorang wanita muslimah memperhatikan niatnya. Maka dilihat niat Anda wahai para akhwat, wahai para ummahat. Apa niat Anda? Ya. Apakah ikhlas di dalam beramal ataukah tidak? Ya, memperhatikan niatnya apakah ikhlas ataukah tidak. Apa itu ikhlas? Nah, ya, sering kita bilang ini ikhlas. Ikhlas itu adalah kita beramal semuanya karena Allah, bukan karena mencari keridhaan manusia, keuntungan dunia, bukan itu. Misalkan Anda datang ke majelis ini untuk apa? Untuk Allah, berarti Anda ikhlas. Ya, dan Anda tetap semangat meskipun yang ramai yang datang ataukah tidak, misalkan baik rumahnya jauh ataukah dekat, sama saja baginya. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia betul-betul di dalam beramal, dia untukkan kepada Allah Jalla wa'ala, bukan karena manusia. Inilah ikhlas. Maka terus menata hati untuk ikhlas.
Kemudian kesimpulan yang ketiga, apabila segala sesuatu dilakukan dengan keikhlasan, apabila segala sesuatu dilakukan dengan keikhlasan, apabila segala sesuatu yang dilakukan dengan keikhlasan, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk dilakukan. Maka akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukannya. Maka tadi kami katakan ya enggak, ya, seberat apapun kalau dilakukan dengan ikhlas menjadi ringan. Sesulit apapun dilakukan, sesulit apapun kalau dijalankan dengan keikhlasan akan menjadi kemudahan. Maka ini pentingnya keikhlasan, baik dalam mendidik anak, baik dalam berbakti kepada suami, ya, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada kedua orang tua dan yang semisalnya. Kemudian kesimpulan yang keempat, pentingnya menjaga waktu. Kesimpulan yang keempat adalah pentingnya menjaga waktu. Ya, pentingnya menjaga waktu. Kemudian kesimpulannya keberapa? Kelima. Nah, waktu kita sudah habis ya, Bapak, kita tambahkan sedikit sampai jam 16.45. Ini pas jam 16.45. Kesimpulan yang kelima, salah satu tanda berpalingnya Allah, salah satu tanda berpalingnya Allah, salah satu tanda berpalingnya Allah dari hambanya, salah satu tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah hamba tersebut melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Saya ulangi, salah satu tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah hamba tersebut melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Makanya kita bisa menilai diri kita, kalau selama ini kita sering lalai, ya, sering tidak menjaga waktu kita untuk kebaikan, maka pertanda Allah berpaling kepada kita. Maka jangan sampai nikmat hidayah ini Allah cabut. Ya, maka betapa banyak kita lihat yang dulunya mungkin saudara kita mereka berhijab secara sempurna, akhirnya berjalan dengan waktu semua hijab itu dia tanggalkan dan lepaskan. Waliyazubillah. Yang dulunya dia semangat untuk menuntut ilmu, maka sekarang tidak pernah lagi tampak di majelis ilmu. Allah musta'an. Ini mungkin sebabnya adalah karena kurangnya keikhlasan dia di dalam bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, demikian yang kami sampaikan para akhwat dan juga ummahat. Ya, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan pekan depan kita kembali akan melanjutkan tentang pendidikan, ya, dengan konsep pendidikan anak, yakni pendidikan fitrah, ya. Naam, kita akan melanjutkan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, yang benar itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala, yang salah dari saya dan dari syaitan, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang mendengarkan kajian ini via online, ya, dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan tahun ini, ya, dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Allahumma amin. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.